mengawali acara rapat paripurna pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Bogor dalam rangka 1. Laporan Pansus Pembahas Raperda Kota Bogor tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. 2. Laporan Bapemperda Pembahas Raperda Kota Bogor tentang 1. Penyertaan modal daerah kepada perusahaan umum daerah Pasar Pakuan Jaya. 2. Perusahaan umum daerah transportasi Pakuan Kota Bogor. 3. Permintaan persetujuan terhadap Raperda Kota Bogor tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Raperda Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor. 4. Penandatanganan persetujuan bersama penarikan kembali Raperda Kota Bogor tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya. 5. Pendapat akhir Wali Kota Bogor terhadap 2 Raperda dimaksud. Untuk itu, kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, serta salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan tentunya kepada kita semua sampai akhir zaman. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, selanjutnya setelah memperhatikan daftar hadir, dari 50 anggota DPRD telah hadir 34 orang. Berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor nomor 2 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor pada pasal 118 ayat 1 huruf B, maka quorum telah terpenuhi dan rapat paripurna dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Bogor pada hari ini Kamis tanggal 10 Maret 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara rapat paripurna sebagaimana yang telah diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah pada tanggal 10 Maret 2022. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian laporan Pansus Raperda Kota Bogor tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. 3. Laporan Bapemperda atas Raperda penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya dan Raperda tentang perubahan nama Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor. 4. Permintaan persetujuan terhadap Raperda Kota Bogor tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan Raperda Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor. 5. Penandatanganan persetujuan bersama penarikan kembali Raperda Kota Bogor tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya. 6. Pendapat akhir Wali Kota Bogor terhadap 2 Raperda dimaksud. 7. Pembacaan doa dan 8. Penutup. Apakah saudara-saudara setuju rencana acara tersebut dijadikan acara rapat paripurna pada hari ini? Terima kasih. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa DPRD Kota Bogor melalui Pansus Pembahas Raperda Kota Bogor tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren telah selesai melaksanakan pembahasan. Marilah kita simak laporan Pansus Pembahas Raperda dimaksud. Untuk itu, kepada juru bicara panitia khusus, dengan segala hormat, kami persilahkan. Laporan Panitia Khusus DPRD Kota Bogor membahas rancangan peraturan daerah Kota Bogor tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan DPRD Kota Bogor, yang terhormat Wali Kota Bogor, yang terhormat rekan-rekan anggota DPRD Kota Bogor, yang kami hormati Dandim 0606 Bogor, Kepolisian Resort Bogor Kota, Kepala Kejaksaan Negeri Bogor, dan Ketua Pengadilan Negeri Bogor. Yang kami hormati Dandenpom 3/1 Bogor. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Bogor dan para asisten beserta pimpinan unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Bogor. Yang kami hormati para rektor perguruan tinggi, pimpinan partai politik, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam organisasi wanita, pemuda, mahasiswa, profesi,
dan fungsional. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, dan para wartawan. Yang kami hormati hadirin para undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, pendidikan pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan yang esensial untuk mewujudkan pengembangan diri dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mengedepankan keimanan dan ketakwaan. Realitas penyelenggaraan pendidikan melalui pesantren di Kota Bogor perlu mendapatkan dukungan guna meningkatkan kualitas pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya. Dalam rangka menumbuh kembangkan pesantren di Kota Bogor, diperlukan adanya ikut serta pemerintah daerah Kota Bogor untuk memfasilitasi penyelenggaraan pesantren. Pendidikan pesantren tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal. Berdasarkan latar belakang tersebut, Panitia Khusus Pembahas Raperda Kota Bogor tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren telah melaksanakan serangkaian kegiatan pembahasan. Berdasarkan serangkaian kegiatan pembahasan tersebut, maka kami sampaikan bahwa saat ini kami telah selesai melaksanakan tahapan pembahasan Raperda Kota Bogor tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Sesuai hasil fasilitasi Gubernur Jawa Barat nomor 392-02.01-01 tanggal 21 Januari 2022. A. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. 2. Mencantumkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan terakhir dari peraturan perundang-undangan yang diubah. Batang tubuh. Perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren terdiri dari 12 bab dan 23 pasal. Di antaranya mengatur 1. Fungsi pesantren sebagai lembaga dakwah. 2. Fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan. 3. Fungsi pesantren sebagai sarana meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren dan ekonomi masyarakat di lingkungan pesantren. Untuk mewujudkan tujuan di atas, selanjutnya dibentuk tim pengembangan pesantren yang terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, Kepala Unit pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat, Asosiasi Pesantren, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah, profesional, dan pemangku kepentingan lainnya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan fasilitasi pesantren. Hadirin yang kami hormati, demikianlah kami sampaikan hasil pembahasan terhadap Raperda Kota Bogor tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren Kota Bogor. Untuk selanjutnya, melalui rapat paripurna ini, kami mohon agar Raperda ini dapat disahkan dan dilembar daerahkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia Khusus DPRD Kota Bogor membahas rancangan peraturan daerah Kota Bogor tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Eka Wardana SIP, Koordinator. Ahmad Aswandi SH, Ketua Pansus. Haji Muhammad Dodi Hikmawan SE, Wakil Ketua Pansus. Endah Purwanti SE, Anggota. Insinyur Haji Muas HD, Anggota. Haji Ajis Muslim, Anggota. Haji Muhammad Jenal Abidin SPDI, Anggota. Ujang Sugandi, Anggota. Siti Meisyaro, Anggota.
Haja R. Laniasari SAP anggota, M. Rusli Prihate PSE anggota, Haji Mulyadi SH anggota, Haji Ahmad Saiful Bahri SH anggota, Haja Luciana Nurisiadah SEMM anggota, Jatirin anggota, Dr. Safrudin MSI anggota. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa DPRD Kota Bogor melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah selesai melaksanakan pembahasan Raperda tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya dan Raperda Perusahaan Umum Daerah Transportasi Pakuan Kota Bogor yang pada kesempatan rapat paripurna pada hari ini akan melaporkannya. Marilah kita simak laporan Bapemperda DPRD Kota Bogor. Untuk itu pada juru bicara dengan segala hormat kami persilahkan. Laporan Badan Pembentukan Perda terhadap hasil pembahasan Raperda Perusahaan Umum Daerah Jasa Transportasi Pakuan Kota Bogor dan Raperda tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor. Pada rapat paripurna DPRD Kota Bogor, Kamis 10 Maret 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna, yang terhormat Wali Kota Bogor, yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Bogor, Dandim 0606 Bogor, Kapolresta Bogor, dan Ketua Pengadilan Negeri Bogor. Yang terhormat dan Denpom 31 Bogor, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Bogor dan para asisten beserta pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Yang terhormat para rektor perguruan tinggi, pimpinan partai politik, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam organisasi wanita, pemuda, mahasiswa, profesi, dan fungsional. Yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bogor, yang terhormat Ketua MUI Kota Bogor, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan para wartawan. Yang terhormat hadirin para undangan yang berbahagia. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, menindaklanjuti surat tugas pimpinan DPRD Kota Bogor nomor 188-342/107 DPRD tanggal 14 Februari 2022 tentang penugasan pembahasan Raperda, maka Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Bogor telah melakukan pembahasan baik internal maupun dengan pemerintah Kota Bogor terhadap Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Jasa Transportasi Pakuan Kota Bogor dan Raperda tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dengan hasil sebagai berikut. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Jasa Transportasi Pakuan Kota Bogor. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka nomenklatur badan usaha milik daerah didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah. Dan pada pasal 331 ayat 3 menyebutkan bahwa BUMD dapat berbadan hukum, perusahaan umum daerah, dan perusahaan perseroan daerah. Adapun alasan pembentukan diatur pada pasal 331 ayat 5, yakni kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD. Bapemperda telah melaksanakan rapat kerja bersama pemerintah Kota Bogor pada tanggal 16 Februari, 24 Februari, 2 Maret, dan 5 Maret 2022 dengan hasil sebagai berikut.
Latar belakang penyusunan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Jasa Transportasi Pakuan Kota Bogor bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang transportasi secara efektif, efisien, akuntabel, dan profesional, pemerintah daerah Kota Bogor telah mendirikan badan usaha milik daerah berbentuk Perusahaan Daerah Jasa Transportasi berdasarkan Perda Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi sebagaimana telah dirubah pada Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Perda Nomor 5 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi. Ruang lingkup Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Jasa Transportasi meliputi nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal, organ dan pegawai, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, penggunaan laba, anak perusahaan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor, penugasan pemerintah daerah kota kepada Perumda Trans Pakuan, evaluasi, restrukturisasi dan perubahan bentuk hukum, penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran dan pembinaan dan pengawasan. 3. Materi pokok dalam Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor, maksud dan tujuan Perumda Trans Pakuan didirikan dengan maksud sebagai pelayanan umum dan melayani kebutuhan transportasi kepada masyarakat, menunjang pembangunan daerah kota, dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Kegiatan usaha meliputi bidang angkutan umum dan angkutan wisata, bengkel umum, kendaraan derek, perparkiran, periklanan, stasiun pengisian bahan bakar, dan jenis usaha lainnya di bidang transportasi. Sumber modal Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dapat terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Pengurusan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor dilakukan oleh organ Perumda Trans Pakuan Kota Bogor yang terdiri dari kuasa pemilik modal, dewan pengawas, dan direksi beserta pegawai. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan adanya tugas dan wewenang dari pengurus serta pembuatan laporan keuangan dan kinerja secara berkala. B. Raperda tentang penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor. Bahwa agar menyesuaikan tahapan penyertaan modal daerah, baik berupa uang maupun barang milik daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bahwa berdasarkan pada dokumen hasil kajian penyertaan modal daerah pemerintah Kota Bogor dan barang milik daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya nomor 02/1565 BPKAD tanggal 5 November 2021 terdapat aset tanah dan bangunan pasar yang belum selesai proses alas haknya dan besaran uang yang akan disertakan dalam penyertaan modal daerah untuk dipastikan kembali, sehingga perlu penilaian ulang, kajian investasi, rencana bisnis, dan penilaian aset yang akan disertakan dalam penyertaan modal. Berdasarkan pertimbangan di atas, Bapemperda bersama pemerintah Kota Bogor pada rapat hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sepakat bahwa Raperda dimaksud untuk ditarik bersama setelah pembahasannya, dan Raperda dimaksud agar dapat diajukan kembali setelah memenuhi aspek prosedural, substansial, dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Raperda tentang santunan kematian bagi masyarakat miskin. Menindaklanjuti disposisi surat Ketua DPRD Kota Bogor terhadap surat dari Kementerian Dalam Negeri nomor 188/1183/OTDA hal tanggapan atas fasilitasi rancangan peraturan daerah Kota Bogor tanggal 9 Februari 2022 yang mana surat Kementerian Dalam Negeri dimaksud telah dibalas oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Barat nomor 1066/HK 0201
tentang penyampaian tanggapan Menteri Dalam Negeri atas fasilitasi Raperda Kota Bogor tentang santunan kematian bagi masyarakat miskin tanggal 25 Februari 2022. Disampaikan bahwa dalam surat dimaksud dalam tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam lampiran peraturan dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Hadirin rapat paripurna yang dihormati, demikian kami sampaikan hasil pembahasan Badan Pembentukan Perda dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pembahasan dua Raperda dimaksud dan surat jawaban dari Biro Hukum Provinsi Jawa Barat. Bila topik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, acara pokok selanjutnya adalah permintaan persetujuan dari seluruh hadirin rapat paripurna pada hari ini. Yang pertama adalah Raperda Kota Bogor tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, kemudian Raperda Kota Bogor tentang perusahaan umum daerah transportasi Pakuan Kota Bogor. Apakah Raperda dimaksud dapat disetujui menjadi peraturan daerah Kota Bogor? Setuju? Setuju? Yang kedua, berdasarkan laporan Bapemperda, apakah Raperda penyertaan modal daerah kepada perusahaan umum daerah Pakuan Jaya dapat disetujui untuk ditarik kembali oleh pemerintah Kota Bogor dan DPRD Kota Bogor? Setuju? Terima kasih, izinkan kami menandatangani keputusan DPRD terkait dengan Raperda dimaksud. Dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota Bogor. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, acara pokok selanjutnya adalah penyampaian pendapat akhir Wali Kota terhadap Raperda Kota Bogor tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan Raperda Kota Bogor tentang perusahaan umum daerah transportasi Pakuan Kota Bogor. Untuk itu kepada yang terhormat Saudara Wali Kota Bogor, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua DPD Kota Bogor, Pak Jenal, PK, dan seluruh anggota DPRD Kota Bogor yang hadir. Izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang telah menyetujui Raperda Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor serta Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menjadi Perda. Kami sangat menyepakati bahwa Raperda PMP Perumda Pasar Pakuan Jaya betul-betul harus berjalan prosesnya sesuai dengan tahapan-tahapan dan persyaratan administrasi yang ditentukan oleh ketentuan perundangan. Sehingga insya Allah akan kami ajukan kembali sesegera mungkin Raperda tersebut dengan kelengkapan dan hal-hal lain yang dibutuhkan sesuai dengan dinamika di lapangan, kelengkapan aturan perundang-undangan, serta kebutuhan atas peningkatan dari pelayanan jasa dari pasar itu sendiri untuk kebutuhan masyarakat Kota Bogor. Pimpinan dan anggota DPD yang saya hormati, kami juga memandang bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang mengajarkan ilmu pengetahuan, sekaligus menanamkan nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Perda ini insya Allah akan menekankan pada penyelenggaraan pesantren yang mandiri,
sesuai dengan kekhasan dan karakter pesantren yang wajib memegang nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin yang berlandaskan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain daripada itu, tentu sangat dibutuhkan dukungan dan keterlibatan dari para ulama, kiai, dan para santri dalam pelaksanaan perda ini, khususnya terkait dengan pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afiliasi, dan juga fasilitasi dari pesantren. Insya Allah dengan ditetapkannya perda ini dapat melahirkan santri sebagai calon pemimpin bangsa. Hadirin yang kami hormati, Perda Perumda Transportasi Pakuan adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana bentuk BUMD yang sebelumnya perusahaan daerah berubah menjadi perusahaan umum daerah. Dalam perda ini juga Perumda Transportasi Pakuan menambah jenis usahanya sesuai dengan dinamika perkembangan kota dan kebutuhan dari masyarakat yang meliputi usaha-usaha yang lebih variatif seperti angkutan umum, angkutan wisata, bengkel umum, kendaraan derek, perparkiran, periklanan, stasiun pengisian bahan bakar, serta jenis-jenis usaha lainnya di bidang transportasi. Dengan ditetapkannya jenis-jenis usaha ini, insya Allah tidak saja PDJT bisa melayani publik dengan baik, tetapi juga bisa meningkatkan kapasitas finansialnya untuk menjadi BUMD yang sehat dan bisa melayani warga Bogor secara maksimal. Semoga ditetapkannya perda ini juga menjadi bagian dari momentum economic recovery, percepatan pemulihan ekonomi di Kota Bogor, dan menjadi nasihat dan berkah bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Sebelum ditutupnya rapat paripurna pada hari ini, akan kami sampaikan bahwa terkait dengan Raperda Kota Bogor tentang santunan kematian bagi masyarakat miskin, berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat nomor 1066/HK.02.01 Hukham tanggal 25 Februari 2022 bahwa untuk raperda tersebut cukup dengan peraturan wali kota dan menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Acara selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan ini dimudahkan dan dilancarkan jalan tempuhnya, serta berharap semoga menjadi amal kebajikan bagi kita semua dan memberi manfaat untuk pembangunan Kota Bogor. Pembacaan doa akan dipimpin oleh pejabat dari Kementerian Agama Kantor Kota Bogor untuk Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li ajli sultanik. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala aiban illa satartah wala maridun illa syafaitah wala hajatan hiya laka ridun illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. kami ucapkan terima kasih. Dengan telah selesainya pembacaan doa, maka pelaksanaan rapat paripurna hari ini dinyatakan selesai. Kepada seluruh undangan dan hadirin yang telah mengikuti dengan seksama rapat paripurna pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Bogor secara resmi ditutup. Dinukiwari ngancik nubihari sejak ayeuna sampeureum jaga wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.